Iya. Baik, kalau untuk narasumbernya Cegaya Ulan nanti Mm-mm. kita bakal hadirkan di RRI Net pada pukul 13.30 ya. 13.30 ya bahasan kita ya. Iya, Oke. 13.30 nanti kita bakal ngobrol dengan Mm-mm. narasumber kita di siang hari ini, Iya. Mang Dayat ya. Mang Dayat gitu ya. Oke. Saya buka untuk Jakarta di 02135045510. Tapi Mm-mm. kalau misalnya ada yang dari Palembang dulu, kita dulukan Palembang. Oke, yang dari Palembang nampaknya sudah ada nih Pak Nova. Kita sapa dulu Iya, ya. silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. I- Gaya, apa iya. kabar? Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini? Dari Pak Anggi Pekanbaru. Pak Anggi Pekanbaru. Iya, salam kenal ya Pak Anggi ya. Ya, salam kenal kembali. Iya. Pak, sorry ya, ayo lompatin. Pak Nova Sorry dilompatin ya. ya. Iya. Biasa kok, Iya, ke Pak Anggi Jakarta silakan dulu. mau masuk di mana aja, Mas, sama aja. Yang Pokoknya penting kita RRI terbuka ya kan? semua begitu ya Pak Nova ya. Iya, Siap, asal jangan masuk ke siap. tetangga sebelah ya, Pak Anggi ya. Iya. Siap. Karena Oh. kan biasanya kalau ke Jakarta kan kita lompatin Palembang terus ke Jakarta. Ke Kalau Jakarta. naik pesawat, Iya, kalau bener. naik bis, kita ke Palembang dulu baru ke Jakarta. Aha. Ya udah, suka-suka dah. Iya, itu Oke. dia. Ada paling suka Podopa tuh yang nyerah gitu. Yang nyerah gitu ya. Iya. Kira- Ya mau diapain lagi ya kan? Nah, Oke nih. Aneh nih kebetulan deh, Iya. kok masih bahasa Betawi sih, Ah. kelamaan dulu di Jakarta. jadi Udah lama di Jakarta, lupa boleh kata bahasa padannya. Indonesia boleh, bahasa Jakarta boleh ya, walaupun nanti Cek Gayanya ngertinya sedikit-sedikit ya. Nanti minta translate sama Pok Nova deh gitu ya. Oh, ya udah. Asik. Kalau Untung bahasa aja ya nggak pakai Palembang bahasa gantian Papua kita atau ya. bahasa Aceh ya. Untung aja ya nggak pakai bahasa Aceh atau Bali atau Palembang atau Papua gitu ya. Ayo bahasa Indonesia aja lah. Oke deh, bahasa persatuan gitu ya, silahkan. Siap lah, Pak Nanam. Silakan Pak Anggi. Gini, kebetulan Ayah kan sekarang udah purna bakti sih, udah pensiun lah gitu ya. Ya. Ayah orang hospitality, pernah memimpin beberapa hotel mulai dari barat sampai ke timur ya. Nah, kebetulan daerah Sumatera ini bagian selatan ini Ayah lompatin. Dilompatin ya. Nggak pernah kalau ke Kalimantan, mulai dari Banjarmasin, Bontang gitu, Palangkaraya, saya sudah semua, Bali, Jawa tuh udah tak tapaki semua itu. Iya, iya. Nah, kalau di Palembang itu kan banyak objek wisata itu. Ini Iya. saran ya. Ini saya Nggak sudah apa-apa. lakukan di beberapa hotel dulu di beberapa daerah. Iya. Jadi waktu tamu reservasi itu kan ketahuan tuh tamu yang belum pernah ke Palembang atau pernah. Dari situ disiapkan paket wisata city tour. Kayak aneh dulu di Bali itu, kemudian ada ibu angkat dulu begitu usahanya gitu. Jadi orang datang ke mau dia bisnis, mau dia dalam acara-acara pemerintahan atau hanya berliburan. Jadi di hotel-hotel itu mereka nggak pusing-pusing lagi cari-cari tour usaha travel untuk keliling kota Palembang, mengunjungi tempat wisata. Jadi di reception itu disiapin paling tidak krunya juga memasarkan atau menjual paket-paket wisata city tour lah. Iya, Gitu. iya. Kan di Palembang tuh banyak, saya tahunya di Palembang tuh banyak wisata gitu. Tempat-tempat wisata gitu ya. Iya, mungkin nanti kalau saya bisa tersambung dengan Narasumber. Bang siapa tuh yang narasumbernya nanti? Ada Mang Dayat ketua- nanti. Ya, Bang Dayat, ketua pramu wisata ya. Iya, betul. Guiding Wakil gitu. ketua. Iya, guide. Nah, nanti Ani coba kasih masukan itu. Tapi kalau paling tidak ini disampaikan ini semacam usulan aja gitu. Usulan, Karena oke. ini cara begini paling efektif itu. Jadi mereka nggak jauh-jauh lagi nyari travel, nyari paket tour city atau gimana. Udah Di langsung hotel komplit sendiri gitu ya? Itu dia, dengan iya. harga khusus malah kalau bisa. Iya, iya. Iya, itu aja Oke. Pak Nova. Terima kasih. Oke, Baik, terima Pak kasih Anggi. sarannya Pak Anggi Nanti ya. saya kasih jatah deh duduk di Menteri Pariwisata. Gitu ya. Iya. Pak Anggi luar biasa ya, tahu Luar banget biasa tentang masukannya pariwisata ya. Pak Anggi, udah berlalu. Udah berlalu ya. Oke, terima kasih. Sudah berlalu. Pak Anggi Baik, ya. saya terima lagi di Jakarta ya. Siapa nih, Cek Po? Gaya. Silakan. Halo. Selamat siang, Selamat siang. Dengan siapa di mana? dengan Rudi di Kalimantan Tengah. Pak Palangkaraya. Rudi di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ada Cek Gaya Lydia Ulansari di Palembang. Iya. Halo, Halo. Cik Gaya, selamat siang. Selamat siang juga nih Pak Rudi di Kalimantan Cik Tengah. Gaya Sari itu namanya ya. Kenapa? Cik Gaya Sari ya. Iya, Cek Gaya Sari gitu ya, boleh. Gitu. Ambil yang ujung belakangnya. Ujung Ya, belakang, suka-suka kata Cek Gaya suka-suka. Ulan. Iya. Iya deh. Pak Rudi. Rudi, Iya.
Ini kalau berbicara tentang pariwisata, nah pariwisata ini kan sebenarnya banyak sejarah dan budayanya Iya, ya. ya. Kalau di tempat Pak Rudi Palangkaraya ya, Di Palangkaraya. Mm-mm. masih banyak nggak sih pariwisata sejarah yang ada di Kalau sana? untuk wilayah Kalimantan Tengah ada di kota Pangkalan Bun. Mm-mm. Istana Kuning namanya di sana. Oh, Istana ada namanya Kuning. Istana Kuning. Jadi Mm-mm. Pangkalan Bun sana Istana Kuning. Oh, Pangkalan Bun. Itu jauh nggak dari tempat Pak Rudi? Jauh, lumayan jauh lah. Lumayan Lumayan jauh. jauh. Kalau misalnya dari bandaranya kita mau ke sana, jauh juga. Ya jauh juga lumayan lah. Ya, di sana ada apa itu Pak Rudi? Pak Rudi. Itu kan bekas apa itu bekas kesultanan. Oh, Oh, itu ada dulu bekas kesultanan. Istana Kesultanan. Ya itu mengandung Iya, sejarah namanya juga gitu Istana ya. Kuning. Aha. Tapi sekarang masih terpelihara. Masih terpelihara, masih direnovasi kemarin kata orang kata. Tapi aku belum pernah, alhamdulillah belum pernah ke situ juga. Oke deh, coba nanti kita searching-searching ya, masih terpelihara atau kagak ya. Cek Gaya, ada Ya. yang mau ditanyakan ame Pak Rudi? Oh, oke. Ini kayaknya kalau mau tanya dengan Pak Rudi sendiri nih, kalau ngomongin masalah sejarah dan budaya yang ada di Palangkaraya apa aja nih Pak Rudi? Selain dari yang Pak Rudi Kalau sebutin. sejarahnya aku di sini kan kurang tahu juga. Soalnya aku ini kan di sini cewek juga pendatang Oh, pendatang juga Pak Rudi. Pendatang dari mana? dari Kalimantan Selatan. Oh, Oh, dari dari Kalimantan Selatan, kesasar ke Palangkaraya. Kesasar itu bahasanya ya. Kalimantan Tengah Kesasar bahasanya. terhanyut. Terhanyut Jangan gitu ya. dong. Cukup hati dan Iya, perasaan dia, saja yang terhanyut ya Pak Kalau Rudi ya. kesasar kan nanti kalau udah ketemu jalannya Cek Gaya kan bisa pulang balik, ya kan? Iya, Ya, betul. kesasar ke Palembang nanti nyampe ke tempat tinggal. Boleh. Oke deh Pak Oke deh Pak Rudi. Ya, pastinya di Palangkaraya banyak juga dong ya tempat-tempat wisata bersejarah ya atau tempat-tempat wisata. Ya ada lah, enggak gitu. Kalau banyak saya enggak, banyak ada gitu. Oh, ada lah. Tapi kalau Pak Rudi sendiri ke tempat pariwisata demennya kemana tuh? Paling itu dia namanya Desa Bango, itu namanya apa tuh, susur sungai itu lah. Ah, Ada yang namanya air hitam itu. Air hitam. oke. Air Air Oke, hitam. air hitam. air hitam. Air Air hitam. air. Oh, air. Air, Memang airnya hitam gitu. Memang hitam airnya di daerah Sabangau, di Kecamatan Sabangau. Oh iya, kita pernah dengar itu dulu ya. Keruh artinya airnya sering ya, keluar hitam di ya. TV juga. Iya dah. Di situ kan kalau sering kan banyak api itu namanya orang hutannya masih banyak di sana kan. Oke, iya bener ya. Kalau daerah Kalimantan sih kata orang masih banyak ya. Ya kalau mau lihat orang hutan ke Kalimantan Tengah, jangan mau lihat orang hutan yang asli langsung. Kenapa Pak Rudi? Kalau lihat orang hutan ya ke Kalimantan Tengah sini aja, jangan lihat Iya orang hutan. benar-benar. Kemarin itu kan film-film juga banyak di daerah Kalimantan ya, karena hutan-hutannya masih pada asri gitu ya. asri, terus Betul. penghuni-penghuni Iya, hutannya hutan-hutannya masih masih. pada lengkap ya. Iya dah. Oke Pak Rudi, terima kasih Makasih ya. Pak Rudi. Ya sama-sama Pak Nova, mana izin Pak Izin belum pernah lihat Pak Nova nih. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak Rudi Dengan ya. Gaya ya. Iya, sama-sama ya Pak Rudi ya. Maaf lahir batin juga Pok Nova nih Pok. Ya, lahir batin juga nih. Masih Sama-sama awal ya. Cek Gaya. Ya Pak Rudi, terima kasih. Kalau mau tanya sama Cegaya nanti Cegaya bukan jawabnya kalau tanya. Oke deh, siap. Tanya cara membuat tempat gimana gini. Oh, Cara nanti. bikin pempek, nanti dikasih Nanti off air ada dah. iya, khusus gitu ya. Iya, oke dah, kita Iya, kirimkan iya, nanti selamat lewat WhatsApp ya. ya. Aha. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih. Ada Pak Rudi dari Palangkaraya, Iya. Cegaya Wulan. Ini kayaknya udah ada lagi nih Pok dari Palembang yang mau Iya. gabung nih kayaknya ya. Kita Satu persilakan. penelpon lagi sebelum Iya. kita break ya, Cegaya ya, silakan. Oke, siap kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha, dengan siapa ini kayaknya ada suara-suaranya nih dari Bogor ya? Betul sekali. Suaranya sangat khas gitu ya. Aroma-aroma tales gitu ya. Iya, aroma-aroma tales gitu. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah, Cek Gaya atau Mbak Rudia biasa disapa. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Cek Gaya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga ya Baru Dinda ya. ketemu. Iya. Nova, Iya, Teteh. adakah? Ada sayang, ada sayang. Oh, sayang ada. Nampak orangnya ya.
Ada sayang, ada. Iya. Iya. Eh, ya apa namanya, kalau lama nggak berjumpa Mm-mm. rasanya rindu berat gitu ya sama Cek Gaya nih. Nova udah lama banget Iya. nih nggak ketemu di udara maksudnya. Iya, 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 iya. Oke, tapi ketemu di darat udah pernah? Kopi darat juga belum kayaknya. Apalagi yang itu Iya. mudah-mudahan apalagi ya. Oke dah kalau gitu tuh. Mudah-mudahan nanti dipertemukan bukan darat ya Teteh. Gitu ya, Cek Gaya. Iya, iya, betul. Kalau si ini abang nggak ada di situ ya. Kalau siang ini nggak ada, cukup malam saja dijaga ya. Malam aja ya. Ya udah. Nanti kalau ada narasumber Dinda masuk lagi ya Cek Gaya ya. Nova Boleh, ya. boleh, siap. Oke, Ya. siap Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dinda ya. Oke, Gaya Ulan kita break dulu ya. Nanti kita Oke. balik lagi sebelum nanti kita ke area Rinet ya. Siap. Baik pendengar Pro4 dimanapun berada, nanti kita bareng lagi bersama RRI Palembang dalam siaran Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional. Pesan kungan endong udahlah, urusi rasan kungan ronglah, betepuk bukannya sebelah, sanggolan gipacak kucakan, pintaan oi semeleiga, papa ngena ayam beruga, endong ngena cincin permata, Nini berkendak semula. Ai seratus muskoko berkendara, ade sana lebu, bintang oi secara baki, dipakai di zaman ini. Pengantin tepus bayari. Endung udahlah, urus sandungan romlah, betepuk bukannya sebelah, sanggolan dipacak aku cacat, pintaan oi sesemula ike, papa panggil dak ayam beru, endung nana cincin permata, nih danda sesemula. Seratus muko belum berkenanda, ada sana lebu, pintaan secara kaki, dipakai di zaman mbak ini, hutang bertatawi, pengantin terkurus saya, hutang bergagawi. Program tradisi dari destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Baik lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang dan dari Jakarta pariwisata merawat sejarah dan budaya. Halo. Halo. Cek ulang. Iya, gimana Po? Suaranya bertingkat-tingkat ada ekonya. Ada ho ya. Ini sekarang gimana? Kok gitu loh. Sekarang gimana? Nah, ini nggak ada yang sero. Coba lagi. Oke, gimana? Sudah? Masih kayaknya. Masih ada suara.
Nah, masih ada suara Eko di belakangnya. Tes gitu. Oke, coba saya connect dulu ya. Tadi yang pertama Oke. bagus banget suaranya. Ini clear ya? Nah, ini masih kurang suara kita dengarkan kan. Oke, kita coba dulu ya, Pak. Saya kasih kesempatan lagi nih yang mau gabung di teleponnya di 022113504510. Halo, cek ya. Iya. Gimana, Po? Masih kah? Masih ada Eko soalnya. Ya. Masih Itu ada dari ya? Oke. kita apa dari sono? Dari sono. Nah, aku belajar dari sama teman-teman tim teknik nih kan ada kitanya tanya dari sana. Oke. Ini kita coba dulu Baik. ya. Ayo tanya dulu ya. Cek Gaya ya. Oke, silakan, Po. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Prof Jakarta, siapa yang nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oh, gitu. Jadi kita Ini diturunkan nih. Filmnya Palembang kita turunkan. Jadi sebenarnya rada sini. Coba lagi. Oke. Ya halo. Udah. Gimana? Dan nanti kita bersama dengan narasumbernya Mama Daya ngobrol tentang pariwisata ya. Kalau Ica paling demen di tempat pariwisatanya. Di sini banyak santai ya. Banyak kan ya. Nah, ini agak sedikit bersih kayaknya. Tapi masih belum ya. Ya. Kalau aku pagi banyak. Banyak. Tapi kalau tempat wisata bersih di sana. Ada di sini. Apa ramai banget di sana Kak? Rumah ada aja belum Novel. Oh, rumah ada. Kamu gimana lagi di pasar apa? Dulu semuanya Konoha ya. Iya siap, Ica. Siap, Bos. Oke, Bos. Kita siapkan dulu, Bos. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Cek Gaya, halo. Halo, gimana nih, Po? Ini udah agak lumayan bersih ini kayaknya. Udah bersih ya? Alhamdulillah. Nah, ini baru tuh Alhamdulillah, bersih nggak mantul-mantul banget. gitu ya. Kepencet apa tadi tuh? Nggak tahu, rasanya saya nggak mencet apa-apa gitu ya. Memang lagi lelah dia kali Lagi ya. lelah nampaknya. Nampaknya lagi lelah. Cek Gaya, kalau Iya. misalnya kita terima lagi satu penelpon, sepertinya ini tidak bisa ya, karena Iya. waktu kita sudah mepet banget. Kita sudah mau bergabung dengan RRI Net ya. Ya. Boleh nanti di share lagi Cek Gaya berapa nomor teleponnya dan siapa narasumber yang akan dihadirkan sebentar lagi. Oke, makasih nih Pak Nova untuk tentunya untuk para pendengar Suara Budaya Nusantara. Tentunya hari ini RRI Palembang bersama RRI Jakarta kita berjumpa dalam Suara Budaya Nusantara membahas topik tentang pariwisata merawat sejarah budaya. Sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang, ini kita biasa menyapanya Mang Dayat. Beliau adalah seorang pemerhati budaya Sumatera Selatan dan juga YouTuber, dan juga beliau adalah seorang Wakil Ketua HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Kota Palembang. Jadi buat Anda nanti silakan saja kalau ingin bertanya melalui line telepon di 0711 351656 di 0711 351656. Gimana, Po? Oke. Kita langsung. Cek Gaya, kita Iya. gabungkan diri dulu bersama RRI Net. Nanti tampilannya jangan seperti ini ya Cek Gaya ya. Kita berharap nanti tampilannya Cek Gaya berdua aja sama narasumbernya kita ya. Oke, berdua aja sama Baik. narasumber ya. Oke, baik. Iya, kita gabungkan dulu bersama RRI Net. Setelah satu lagu nanti kita akan kembali lagi ya Cek Gaya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Nova. Sama-sama.
Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Laju sekali ke Surabaya, belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Surilang jot-jotan, dua semangka makanan raja, dua kenari keras kulitnya. Hei sayang disayang, bertemu muka tidak sengaja, aduh sayang. Hei sayang, aduh sayang, kalau dicari susah dapatnya. Surilang jot-jotan, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Sayang disayang, di sana bingung, di sini bingung, aduh sayang. Hei sayang, aduh sayang, karena tergoda si jantung hati. Surilang jot-jotan, kalau tidak nona, karena bulan sayang, tidaklah bintang. Tidaklah bintangnya nona meninggi hari. Kalau tidak nona, karena Tuhan sayang, tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona sampai kemari. Sirih kuning nona, batangnya ijo nona, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Naik sampan di dayung, sampan pun laju hai nelayan.
Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Baik lagi kita di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang tentang pariwisata merawat sejarah dan budaya. Cek Gaya Wulan. Iya, silakan Mbak Iya. Nova. Iya. Baik, langsung saja Cek Gaya, silahkan ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita kasih kesempatan lagi buat penelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Cek Gaya. Baik, terima kasih Pak Nova. Baik pendengar RRI Perempat Senusantara, kita masih dalam acara Suara Budaya Nusantara dari RRI Palembang dan juga RRI Jakarta dengan topik ataupun tema kita mengenai pariwisata merawat sejarah dan budaya. Sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang Ado Mang Dayat ya, atau biasa kami sapa Mang Dayat begitu ya. Nama beliau adalah Hidayatul Fikri, pemerhati sejarah budaya Sumatera Selatan dan YouTuber, dan juga tentunya wakil ketua HPI ya, cabang Palembang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mang Dayat. Waalaikumsalam. Iya, sehat Mang Dayat ya? Alhamdulillah. Salam sedulur. Salam semuanya. sedulur semuanya. Baik Mang Dayat, ini kita berbicara di Suara Budaya Nusantara tentang pariwisata merawat sejarah dan budaya. Nah, ngomongin masalah pariwisata merawat sejarah dan budaya. Boleh kita mungkin mengkulik ya. Sebenarnya apa sih kaitannya pariwisata itu sendiri terhadap merawat sejarah dan juga budaya nih Mang Dayat? Ya, pada dasarnya kalau kita perhatikan agar sejarah budaya itu tetap terjaga, ya, itu paling tidak ada yang butuh banyak sesuatu elemen yang mendukung. Oke. Jadi salah satunya adalah pariwisata. Jadi dengan adanya pariwisata, terutama pariwisata yang mengenai sejarah budaya itu, akhirnya sejarah budaya ini menjadi lestari. Menjadi lestari. Iya, artinya kan ada nilai ekonomi di situ. Ada nilai ekonomi dan pegiat-pegiat akhirnya bisa mentas, kemudian bernilai ekonomi tadi, akhirnya bisa terawat di situ. Terawat di situ. Ya, jadi tapi secara tidak langsung. Secara tidak langsung, benar. Jadi sejarah budaya itu perlahan akan hilang kalau memang tidak ada yang memperhatikan kan. Kalau tidak ada pelakunya lagi. Betul. Nah, dengan adanya pariwisata itu akan terus berkembang kebudayaan itu tadi. Nah, jadi kita beberapa contoh seperti di Bali. Itu kalau kita sebut Bali, pasti kita tidak akan jauh pikiran kita tentang gaya-gaya pura-puranya, ya kan, tariannya. Nah, itu adalah salah satu daerah yang berhasil untuk mengemas kebudayaannya itu tadi menjadi salah satu sektor pariwisata tadi. Nah, dan hal itu sebenarnya harus kita majukan juga di Palembang. Nah, unsur-unsur apa saja kira-kira terkait dengan tentunya merawat sejarah budaya ini di sektor pariwisata? Jadi gini, di Palembang ada beberapa potensi. Apa saja? Nah, jadi kalau kita bilang Palembang jalan-jalan kemana ya? Gitu kan ya. Kalau kita gunung kita nggak punya nih. Kalau kita bicara Sumatera Selatan, gunung punya lah. Kalau Sumatera Selatan gitu ya. Walaupun Sumatera Selatan juga nggak punya pantai, pantai yang benar-benar gede itu kan nggak ada. Nah, jadi kalau kita bicara dengan Palembang, kita itu cuman potensinya dari 3 hal. Pertama, kita punya wisata sungai. Wisata sungai, oke. Sungai kita bisa angkat karena itulah adalah peradaban kuno. Palembang kota tertua di Indonesia. Salah satunya peradaban yang dimulai dari peradaban sungai. Banyak cerita di sini, banyak sejarah di sini, dan itu punya banyak hal-hal narasi yang menarik kalau kita angkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga karena kota tertua tadi, wisatanya itu adalah wisata sejarah. Wisatanya otomatis sejarah ya? Iya, wisata sejarah. Wisata sejarah ya kita dari bangunan-bangunan kuno, setiap lokasi, setiap kampung yang ada di Palembang itu punya nilai histori. Nah, dan yang ketiga itu mungkin ini yang paling populer dari mungkin sejak dari Kesultanan, yaitu wisata religi. Wisata religi. Ya, Palembang pernah menjadi pusat peradaban Islam. Kemudian banyak kitab-kitab yang dibuat di sini, banyak ulama-ulama besar yang bisa ada yang mendunia, ada yang sampai kancah nasional di sini. Dan selain dari catatan-catatan itu juga punya makam-makam kuno. Ada makam kuno. Makam-makam para ulia, kan, para habaib. Nah, itu adalah salah satu potensi
yang apa namanya di bidang religi tadi. Nah, jadi hal ini makam akan terawat, ya kan? Kalau ada yang datang, iya betul. Income juga masuk, gitu ya. Masyarakat akan mendapatkan efeknya juga, kan? Nah, secara perekonomian, bener, gitu ya. di sungai nih taksi-taksi ketek kalau kita bilang. Akhirnya kan taksi ketek ini ada yang pakai nih. Iya. Biasanya gitu. Kayaknya Mang Dayat kita terima dulu nih, ada penelpon yang ingin bergabung. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Iya, selamat siang menjelang sore. Iya, ini kayaknya suaranya Ayu ya. Iya, benar. Iya, gimana kabar Maluku nih, Yuk? Malukutanya lagi sudah mulai turun hujan dan kita emang sudah masuk intens musim penghujan untuk wilayah Maluku dan Maluku pada umumnya. Oke, silakan Ayu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mang Dayat nih. Sama Mang Dayat. Iya. Saya yang bertanya di Mang Dayat tadi sudah disampaikan bahwa ada wisata religi. Iya. Juga ada wisata budaya yang bernilai ekonomis yang tentunya untuk masyarakat di sana gitu ya. Yeah. Kalau kita kan beberapa tempat juga pasti ada ya, termasuk di Maluku juga, tapi saya tidak menyampaikannya. Tapi saya ingin bertanya sama beliau tentang strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan pariwisata budaya yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya. Terima kasih dan selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ayu yang ada di Maluku nih. Gimana nih Mang Dayat menanggapi tentunya pertanyaan dari Ayu? Kira-kira apa saja strategi dari pemerintah begitu? Sayangnya Mang Dayat ini bukan pemerintah. Bukan dari pemerintah. Kira-kira kurang lebih ya. Tapi Mang Dayat akan menjawab dari sisi kacamata Mang Dayat. Jadi Mang Dayat kan kalau di sini lebih ke pegiat sejarah budaya. Iya, ya lebih kan? pegiat. Oke. Nah, jadi karena selain itu juga Mang Dayat itu kan bergerak di konten kreator. Konten kreator. Jadi YouTuber gitu ya. Jadi memang pertama suatu tempat itu tidak akan menarik kalau narasinya itu nggak dibangun. Oke, jadi pentingnya narasi. Penting, butuh penelitian, jadi butuh yang namanya kajian. Nah, jadi yang awal Mang Dayat lakukan adalah mengkaji dulu, meneliti setiap objek pariwisata ini yang memang punya nilai cerita yang unik, yang bagus, yang bisa menjadi contoh atau teladan buat kita. Teladan buat kita. Oke, ditahan dulu Mang Dayat ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Ini kayaknya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih? Bapak izin Cek Gaya Lydia. Oke, ini kayaknya dari Cikgu Jakarta ya. Iya, Cikgu Rigu ya, Cikgu Ria ya. Alhamdulillah, mama lahir batin. Iya, sama-sama ya. Baik hati. Aduh, seru banget ini kalau udah ada Mbak Lydia di sini. Biasanya kita ke sana, kita bersenang bertemu juga di Jakarta. Halo, Pok. Halo, Cikgu Ria. Ada Pak Nova. Rancak bana itu. Rancak bana. Terima kasih. Sekarang kita gagal. Ya. Sehat semula terutama buat Bapak narasumber ini Pak Hidayah ya. Ya, dan Mang Dayat ya. Fikri. Assalamualaikum Bapak yang baik hati. Boleh dong Mang Dayat pinjam topinya ya, baju kepalanya khas. Ciri khas Palembang ya. Ciri khas Palembang. Oke. Palembang ini. Saya itu Pak, aduh enggak. Kalau Palembang tak lupa majing dulu di itu jembatan Ampera ya. Lampunya kedip. Aduh lihat sungai-sungainya, makan pempek sepuas-puasnya di Palembang. Iya. Dua Palembang ini yang tak terlupakan gitu loh Mbak Dida. Mang Dayat. Mang Dayat dari mereka orang Sunda namanya ya Mang Dayat. Manggilnya Mang Dayat. Di sini manggilnya Mamang juga gitu ya. Iya, Mamang orang Jawa Barat kan manggilnya Mamang juga. Jadi itu orang paling ada Mamang. Ada juga Mamang untuk paman sebutannya Mamang gitu ya. Itulah namanya bahasa biasa. Oke. Nama budaya kan banyak di situ. Palembang ya, apalagi dengan masjidnya ya. Tempat wisatanya kalau kita atau nggak terbang nggak bisa juga kalau kita jalan-jalan di Palembang. Bener nggak ya, nggak puas, nggak cukup kalau 2 minggu Mbak. Tetap harus keliling gitu ya, habis waktu banyak gitu ya. Kalau aja sampai kalau Palembang aja nggak apa, paling makan pera-pera nggak bosan banget. Saya senang sekali loh tuh Mbak Mang Dayat. Di situ ada taman di situ. Di Palembang itu apa sih namanya wisata yang taman bunga?
Iya. Ya, ya. Itu asli ya itu. Saya penasaran itu. Itu objek wisata baru tuh Mas. Aduh, lagi suka anak si Dewa. Wih, macam-macam. Rasanya. Nah ini yang mau tanya-tanyakan. Ini formal ini mirip apa Cina ya? Kemarau ya. Namanya pulau Kemarau. Kemarau, ya. Apakah bisa apa termasuk budaya Cina. Terus yang ditanyakan lagi ya nggak usah ditanya lah karena saya puasa ada masjid Islam Muhammad Cheng Hong antik ya Cheng Hong ada di Cina iya dengan sejarah juga ya nah museum peringatan aja sebenarnya. Iya, museum putri apa masih banyak kunjungi Mang Dayat. Nah, itu saja satu lagi itu saya salut dengan sama kala Bukit Siguntang. Itu. Itu aja pertanyaannya itu apa masih banyak buat ambil kunjung apalagi bulan Ramadan puasa mau menjelang lebaran ya karena libur masih tambah wisata itu saja Jaya yang baik hati siap Cigu. Oke, terima kasih Cigu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cega boleh kasih kesempatan buat Jakarta juga tanya ya. Oke, boleh silakan. Baik, saya sambungkan ya. Halo, selamat siang. Selamat siang dengan siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Bang? Dari Pak Jamsan Pak Jamsar Kalideres ya. Pak Haji Amsar, silakan kita bersama dari Palembang Bang dan narasumber kita dari sana. Dengan ya. Panggilan tapi nama asli kita bisa lebih benar ya. Iya. Ada Mang Dayat. Mang Dayat. Oh di Palembang dua bahasa Sunda ya. Benar-benar sama. Ya, ada kesamaan ya. Iya. Pak Haji, silakan langsung Pak Haji karena waktu singkat ya Pak Haji. Ya, Mang Daya, saya mau tanya. Saya juga berapa kali Palembang ya. Cuman saya review Mang Daya. Yang saya tahu wisata Palembang itu yang saya udah sampai religinya ya. Ya, seperti kalau kita dari keluar tol sekarang udah keluar tol ya. Yang stasiun terakhir apa namanya itu? Ketepati itu. Pinggir Kiai Marogan. Masjid Kiai Marogan. Masjid Marogan. Bukan masjid itu penjarahan juga. Benteng Kota Besar? Kartapati ya. Stasiun Kertapati. Iya, stasiun Kertapati kan ada penjarahan juga Sultan apa itu saya ingat. Ya. Lalu menginap di Masjid Agung itu Mang Dayat. Masjid Agung apa namanya yang di Ampera itu? Jaya Wikramo. Sultan Mahmud Badardin 1 Jaya Wikramo. Oh, besar itu kan? Iya. Bahkan saya udah 3-4 kali nginap di situ. Nah, terus ada juga yang di dalam dekat Labuan itu bukan Labuan itu kan sungai ya, bukannya kayak sungai. Kan? Masjid berarti dekat pelabuhan itu Masjid Lawang Kidul. Itu. Ya, itu ada juga di situ di dalam itu. Nah, terus juga ada siapa gitu Sultan Mahmud Badarudin kalau nggak salah. Ya. Oke. Pak Haji, pertanyaannya apa ya Pak Haji ya? Karena ini nanti takutnya nanti nggak bisa terjawab ini. Ya, itu terus ada juga kan Bukit Siguntang. Ya, Siguntang. Bukit Gunung itu sejarah para leluhur kita ya mungkin ya. Iya. Ya pertanyaannya saya tolong jelaskan kalau masa-masanya kali ya. Sabuk King saya udah tahu. Nah Bukit Siguntang ini dijelaskan Mang Dayat itu leluhur kita dari kerajaan apa dari kesultanan. Oke. Baik. Saya ditangkap. Itu dipakai wisata juga itu.
Iya, baik. Baik, Haji, sudah bisa kita tangkap ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Pok? Langsung dijawab ya. Oke. Kan dijawab dulu beberapa pertanyaan tadi. Sebenarnya bisa kita rangkum semuanya. Iya, Cep nih. iya betul. Silakan. Yang dirangkum aja. Iya, jadi sebenarnya ini pertanyaan pariwisata Palembang dari masa ke masa. Jadi kalau kita narik dari masa Sriwijaya ya, artinya pada mulai dari abad ke-7 sebelum masuknya Islam. Nah, ini kan terkait dengan tata tua. Iya. Ya kan Palembang sebagai kota tertua ya. Iya, kota tertua di Indonesia karena berdasarkan prasasti kedudukan bukit. Jadi itulah yang dibilang bahwa Palembang adalah Ulu Melayu. Bahwa rumpun Melayu itu awal di Palembang, yaitu turunnya para Meswara dari Bukit Guntang menuju ke Temasek untuk mendirikan Sriwijaya. Sriwijaya apa? Singapura. Kemudian mendirikan Malaysia yang sekarang kita kenal akhirnya dengan rumpun Melayu. Nah, jadi rumpun Melayu yang ada sekarang ini itu adalah anak cucu dari para Meswara itu, sang purba. Nah, jadi itulah kalau kita bilang kawasan Palembang untuk masa Sriwijaya itu mulai dari Bukit Seguntang. Tadi ada yang menyebutkan Taman Sriwijaya, Taman Wisata Sriwijaya itu adalah replika diperkirakan kan seperti masa Sriwijaya dulu. Nah, kemudian itu masa Sriwijaya di daerah situ. Kemudian kalau kita masuk ke masa Kesultanan Palembang, sebenarnya mulai dari Masjid Agung, kemudian makam tadi itu lebih ke Kesultanan Palembang, di mana pernah ada catatan kita sebagai Palembang sebagai pusat sastra Islam, dan juga di dalam catatan Belanda malah menyebutkan satelit mencari orang miskin di Palembang pada masa itu pada masa Sultan Jaya Wikramo, karena Palembang menjalankan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, makanya Palembang dipegang. Kalau mungkin di Indonesia itu namanya Pancasila kali ya. Pancasila. Kalau di dulu zaman Kesultanan dulu mungkin menyebutnya sama dengan pepatah ada di pangku syariat di gedung. Oke. Nah, jadi wisata Palembang terbagi-bagi gitu ya. Kemudian terakhir adalah masa kolonial, yaitu kampung tua kalau seperti Jakarta di wilayah Sekana dan sebagainya. Nah, jadi dari semua itu ada 3. Kalau Kesultanan Palembang adalah kalau semua ini kalau dirangkum bisa kita nikmati dalam satu paket, yaitu wisata sungai. Semua cerita kita rangkum dalam perjalanan narasi melalui sungai. Oke. Ya, tadi ada Cik Guria tadi nanyakan katanya itu kenapa katanya Pulau Maro itu kayak mirip dari budaya Cina. Ini gimana betul. Jadi itu kalau masalah sejarahnya sebenarnya Pulau Maro itu lebih dengan Kesultanan Palembang. Oke. Karena pada masa Kesultanan Palembang itu sebagai benteng pertahanan. Benteng pertahanan. Tapi kemudian setelah itu kan tanah aset dari kiai besar kita dulu, Ki Morogan. Jadi di situ aset Ki Morogan, kemudian para etnis Tionghoa ini butuh tempat untuk menjalani ibadahnya, kemudian dipinjamkan tempat itu. Nah, yang kemudian itu menjadi populer dan terbentuklah yang namanya legenda Tan Bun Anda Siti Fatimah. Jadi ini adalah legenda cinta gitu ya. Legenda bukan sejarah ya. Bukan sejarah lagi. Bukan sejarah tapi legenda. Nah, legenda inilah yang diperingati banyak dari Singapura katanya ternyata nenek moyang kan. Karena memang di situ ada makam beberapa kapitan. Ada Kapitan Belo yang dia itu kecelakaan kemudian dimakamkan di situ. Leluhurnya yang dari Cina itu banyak untuk berziarah. Nah, dan pasukannya juga banyak di situ kan. Katanya nenek moyangku dimakamkan di situ. Akhirnya banyak. Nah, itu berkah untuk kita akhirnya menjadi destinasi wisata yang rame banget. Luar biasa. CG Ulan, waktu juga ini singkat saja mungkin untuk Mang Dayat menyimpulkan obrolannya tadi. Silakan Mang Dayat. Iya, jadi memang kita mengangkat topik pariwisata yang merawat sejarah budaya. Sejarah akan tetap terlestari, budaya juga akan tetap berkembang kalau didukung dengan sektor pariwisata. Kenapa? Dengan adanya pariwisata, akhirnya akan banyak yang lebih meneliti dan juga mempunyai nilai ekonomi tadi. Nah, jadi salah satu ini menjadi kita bilang paketan. Seandainya ingin tetap melestarikan sejarah budaya, jangan lupakan sejarah.
Bukan. Sektor apa? pariwisatanya. Oh, sektor Bagaimana pariwisata. mengemasnya itu Iya. untuk menjadi satu objek wisata. Oke. Baik, itu tadi mungkin Pak Nova yang sudah disampaikan oleh Mang Dayat gitu. Baik, Cek Gayat, terima kasih ya udah bergabung bersama kita di RRI Jakarta dan juga Mang Dayat ya. Mang Dayat. Mang Dayat terima kasih banyak Siap, sudah terima mengedukasi kasih. kita semua dan memberitahukan tentang wisata yang ada di Palembang. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu nanti kita ke sana ya Cek Gaya ya. Silakan Siap. Pok, kita tunggu begitu ya. Nanti tak siapin pempeknya gitu ya. Belum bahas kuliner padahal. Kuliner belum ya, nanti kulinernya. Iya bener ya, banyak banget dari Palembang itu terutama kulinernya yang lebih terkenal itu empek-empek ya Cek Gaya ya. Iya. Nanti tak ajarin kalau Pok Nova kesini, nanti kita ajarin deh gimana bikin pempek ya. Siap, baik. Maju terus untuk wisata dan budaya Palembang. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mang Dayat, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat juga untuk Pok Nova dan juga tentunya kru-kru yang ada di Jakarta ya. Baik. Cek Gaya Lydia, terima kasih banyak untuk semuanya. Salam buat semua teman-teman yang ada di RRI Palembang ya. Titip salam juga untuk teman-teman yang ada di Jakarta, oke? Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar perempat, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palembang. Tapi jangan kemana-mana dulu, saya masih akan terus hadir di RRI Net berbicara tentang pariwisata, sejarah dan budaya yang ada di tempat Anda. Tetap dengerin dan tetap tonton kami di sini ya. Jangan kemana-mana, tetap di perempat Suara Budaya Nusantara.